Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, saya puji syukur diberkati ada tempat ini ya, pada Ibu. Ya, Pak Luhut mungkin tidak bersama kita, ya, tidak bersama dengan kita. Saya Pendeta Hendrik Pardede dari GG The Throne Ministry Bali. Kebetulan bulan lalu Pak Luhut ke Denpasar, jadi saya katakan saya mau ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta sekalian mengantar anak saya yang kuliah di UPH untuk bawa mobil, karena ya kita perlu mobil di Jakarta nanti kalau kita datang ke Jakarta. Jadi saya antar dia, saya bersama dengan istri saya Evi Susanti Boru Panjaitan, karena sini orang Batak kepalanya Boru Panjaitan. Istri saya ya seorang ibu gembala dan juga gembala, wakil gembala juga, karena sering melayani juga, dan juga notaris di Bali, di Kuta. Ya, istri saya, anak saya Immanuel Gideon Pratama Pardede, dia kuliah di UPH. Jadi baru tahun semester 3 mau ke 4, karena sudah mau offline, jadi kita di sini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Amin. Untuk saya membagikan firman Tuhan. Saya tertarik dengan penyembahan Bapak Ibu, karena kami juga di sana penyembahan, kita mendapatkan satu lawatan Tuhan, sehingga kita akhirnya mengganti nama gereja kita, nama gereja kami menjadi The Throne Ministry. Kita mengadakan kita ada live streaming di YouTube. Ya sudah 7 tahun, bukan karena pandemi, tapi sudah 6 tahun kami, 6 tahun atau berapa? 6 tahun untuk kita live streaming. Jadi gereja kami katakan adalah The Throne Worship Studio, karena kita menciptakan lagu-lagu dan mengaransemen lagu-lagu rohani dan penyembahan. Jadi kita buat jadi studio penyembahan. Ya, tidak terbatas, karena nanti saya akan sharingkan mengenai Wahyu pasal 4 mengenai penyembahan yang kami dapatkan Bapak Ibu. Dan beberapa pemusik juga bergabung dengan kami, musisi, bukan hanya pemusik. Salah satunya Pak Idam Nur Said, ya, yang The Kids dulu. Mungkin kalau zaman saya atau Ibu mungkin kenal, tapi banget zaman sekarang sudah kadaluarsa. Tapi jadi mereka, orang-orang itu ikut juga untuk membuat suatu aransemen musik-musik untuk penyembahan. Karena saya lihat di sini anak-anak mudanya luar biasa, ya. Mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi. Anak saya juga bermain drum, ya. Dan saya juga pencipta lagu-lagu penyembahan. Saya ada 30-an lagu. Jadi kalau GPCC suruh bayar, saya nggak bayar Bapak. Oh. Karena waktu kami di pelayanan di Australia juga mereka harus bayar dengan Hillsong, ya. Tapi kami menyanyikan lagu-lagu sendiri, dan saya percaya bahwa Tuhan sedang memakai Indonesia sebagai penyembahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sudah banyak nabi-nabi yang mengatakan penyembahan itu dari sini, dari Indonesia. Jadi aneh kalau terus berkiblat ke daripada Amerika dan lain sebagainya. Saya percaya di Pak Luhut sering ke Amerika, ya. Tapi saya juga pernah ke Amerika, dan sebenarnya saya katakan memang benar, harusnya dari timur datang penyembahan. Amin. Oleh karena itu bangkitkan, mari terus, ya, untuk membuat lagu-lagu, menciptakan lagu-lagu, dan saya percaya bahwa memang itulah yang Tuhan mau. Ya. Kita lihat Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23.
Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Bapak Ibu lihat perkataan ini, saya minta maaf kalau ini agak terlalu teologis, taktik teologi, tapi ini adalah dasar. Pertama adalah Tuhan Yesus berbicara, memang ini kepada perempuan Samaria, tapi coba konteksnya dilihat, bukan konteks kepada perempuan Samaria, tapi dia berbicara kepada kita. Sekarang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi setelah itu dikatakan apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, pertama adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Kalau secara teologi ya Bapak Ibu, kalau perkataan Tuhan Yesus itu tinggi nilainya, ya, itulah yang paling tinggi. Makanya Matius 28, 19, 20, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Karena apa? Kalau di Hagai Institute, ya Pak Luhut juga pernah, saya juga pernah di Hawaii sana, ada suatu tulisan, the last comment is the first, my first concern. Artinya dikatakan bahwa yang terakhir dikatakan komennya ataupun perintah terakhir adalah tujuan utama daripada concern ataupun keinginan kita. Itu Matius 28 ayat 19, 20. Itu Tuhan Yesus yang berkata. Tapi ini Tuhan Yesus katakan bahwa Bapa yang mengutus aku mau mencari penyembah. Global Bapak. Bukan hanya Tuhan Yesus yang berbicara, tapi Bapa mengutus aku untuk mencari penyembah. Bayangkan Bapak Ibu, ini sebenarnya amanatnya amanat agung. Kalau menurut saya, bukan amanat agung lagi, tapi amanatnya amanat agung. Karena Bapa, Alkitab katakan ada dua hal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Tuhan Yesus cerita. Tapi ini berbicara mengenai Bapa di surga mencari penyembah. Dahsyat ini. Penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh kebenaran. Siapa Pak? Ya, kita percaya dengan Tritunggal. Kita percaya adalah bahwa Bapa itu adalah Bapa, tapi secara pribadi dia adalah 331. Sekarang kita katakan Bapa yang mengutus Yesus untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Saya mau katakan, untungnya Bapa apa kau diselamatkan? Atau apakah hanya untuk memenuhi surga? Gak apa-apa. Wahyu pasal 4 berbicara. Coba kita lihat Wahyu pasal 4. Apa yang terjadi? Wahyu pasal 4. Mulai ayat 1 coba. Kalau kita bacakan agak lama ya, tapi kita lihat di mulai ayat. Jadi di takhta itu ada duduk seorang.
Segera, mulai ayat 2 saya bacakan. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gebilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru dan menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah mata, muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Maka keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam terus-menerus, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Artinya, tujuan Bapa di surga menciptakan, menyelamatkan kita, akhirnya adalah apa? Menyembah. Siang dan malam menyembah. Ya, kita bukan seperti kepercayaan yang lain bahwa nanti kita di surga kita bisa menginginkan segala sesuatu, ya. Tapi justru keinginan kita adalah roh, menyembah Bapa. Tak henti-hentinya. Apa enaknya menyembah? Tadi saya lihat Ibu Wel kita menyembah itu enak, karena kita bisa berjam-jam menyembah. Apalagi masuk dalam tahta Tuhan. Saya percaya tak henti-hentinya menyembah Tuhan, tak henti merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, bukan cuma penuhi surga. Nanti kau mau apapun juga, mau nasi goreng tiba-tiba nasi goreng. Bukan itu Bapak Ibu. Tubuh kita sudah bukan itu, tapi adalah kerinduan yang selama ini kita rindukan, berjumpa dengan Dia, akan kita dapatkan. Amin. Nah, di dalam roh, masuk lagi dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang kadang-kadang orang katakan, Pak Pendeta masa cuma nyembah-nyembah aja gitu. Makanya karakternya, ininya, itunya. Capek saya Bapak Ibu kalau udah masuk hal-hal yang begitu. Saya udah ikut kemana-mana terus membedakan begini dan lain. Nah, di dalam roh, selama saya terangkan aplikasinya. Dalam roh berbicara tadi adalah kita di dalam kepercayaan. Roh itu kita masuk adalah when we believe. Ketika kita percaya, the start adalah percaya. Ketika saya pernah khotbah, dikatakan bahwa di gereja kami ada malaikat datang mengajar kita menyembah. Orang langsung marah. Apa sih ini? Terus dia bilang kayak apa namanya kayak aneh-aneh aja. Terus kalau saya katakan di pohon itu banyak setannya, mereka kata iya merinding saya. Kalau dikatakan yang sebaliknya dia senang. Tapi kalau dikatakan di gereja ada Tuhan, ada malaikat Tuhan, marah dia. Itu cuma di sini. Percaya gak?
Bahkan Bapak Ibu saya katakan Hollywood yang dibilang tidak suka percaya dengan hal-hal demikian, dia bikin film horor, ya, supaya apa? Dibuat supaya orang percaya. Kalau orang merinding kan, orang ketakutan kan karena percaya. Kalau saya lihat film horor, film-film yang begitu, saya nggak ketakutan karena saya nggak percaya. Ada malaikat Tuhan menjaga saya. Mazmur 91, dia akan menantang kau di setiap langkah. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang yang takut akan dia. Ada pasukan malaikat. Jadi saya bilang, dalam roh berbicara, Billy percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada penebusan dia. Kepada apa? Kepada rencananya yang besar. Nah, ketika kita melihat daripada Wahyu pasal 4 apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa ternyata ketika saya berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus saya percaya? Saya tidak bisa lagi mengandalkan kepercayaan saya karena pengalaman rohani saya. Saya tidak lagi bisa mengandalkan mengenai pendoktrin saya. Saya tidak lagi bisa mengandalkan daripada pengetahuan saya ataupun kepercayaan yang selama ini. Tapi yang Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 4 bahwa kau percaya kepadanya adalah karena anugerah, dan kau bisa percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Amin. Dia lebih daripada pengalaman rohani. Dia lebih daripada doktrin. Dia lebih dari apalagi persoalan. Kalau kau masuk dalam penyembahan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, jangan katakan, Pak Pendeta doakan saya. Kenapa? Saya nggak punya duit. Doakan saya nggak bisa, pacar saya meninggalkan saya. Itu level-level rendah. Ketika kau percaya kepada Tuhan yang ajaib, dia tidak pernah meninggalkan. Amin. Bahkan hal yang mustahil dia berikan kepada. Amin. Nggak ada yang mustahil. Ketika terjadi sesuatu lawatan itu, saya katakan, apa ini Tuhan? Ketika nggak tahu apa Ibu, saya percaya di sini Ibu, saya lihat daripada gairah penyembahannya pasti dilawat lebih lain. Tapi ketika kau dilawat, kau harus meninggalkan dari doktrin, kau meninggalkan pengalaman rohani. Begitu juga ketika kau berjalan bersama dengan dia, maka kau harus meninggalkan tadi kepercayaan diri. Hanya percaya kepada. Kau masuk dengan level yang begini. Saya menyembah bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi pencipta segala-galanya. Dia memang penebus, dia memang sahabat, tapi dia yang menciptakan. Kalau saya sering dalam penyembahan, saya katakan, terima kasih Tuhan. 100 tahun yang lalu saya belum ada, tapi kau ciptakan aku sekarang. 100 tahun yang lalu saya tidak ada di bumi ini, saya sudah bersama dengan. Karena apa? Dia menciptakan. Untuk apa? Menjadi penyembah. Di bumi ini 60, 70, 80 tahun, sekaya apapun, sesukses apapun, kau semua harus tinggalkan itu. Balik lagi. Sudah selesai Henry, kamu jadi pendeta dan lama, sangku sudah berkati. Sekarang masuk menjadi penyembahku untuk selama-lamanya. Bapak, tadi ya, tujuan Tuhan tadi ajaib luar biasa. Oleh karena itu kau dipilih sebelum diciptakan, sebelum dunia diciptakan. Benar. Siapa yang tahu sekarang saya ada di sini? Karena 100 tahun yang lalu saya nggak ada di bumi. Nggak tahu, masih di awan-awan. Nggak tahu kan? Baru ada dalam perencanaan komputernya Tuhan. Oh, tahun segini dia lahir.
Ini kebenarannya. Oleh karena itu, dalam roh dimulai dari when you believe. Ketika kau percaya, maka kepercayaanmu semakin lama melalui penyembahan, maka percayaanmu semakin kuat dan kau akan semakin mengenal siapa dia sebenarnya. Dulu saya sukanya adalah lagu apa? Pertolonganku Tuhan, oh sukacitaku dalam. Tapi ketika sekarang semakin menyembah, dia bukan hanya pertolongan, ajaib, ajaib kau Tuhan. Kudus, saya ciptakan satu lagi. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Malaikat bernyanyi memuji-Mu Tuhan, menari di hadirat-Mu. Malaikat menyembah di hadapan tahta-Mu, bersama umat-Mu menyembah-Mu Bapa. Semua kita akan menyembah Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dahsyat penyembahan. Nanti ini ngomongnya surga-surga melulu merinding atau nanti ada. Ya. Jadi percaya adalah tadi. Percaya itu lebih daripada doktrin. Karena dia akan terus bawa. Ada. Kenapa saya katakan? Soalnya kalau kita lihat Wahyu pasal 4, ada aneh-aneh Bapak Ibu. Ada makhluk seperti manusia, ada makhluk seperti burung naga, ada makhluk seperti singa, ada makhluk seperti lembu. Ternyata di surga ada makhluk yang seperti begitu. Mungkin kita katakan kalau sekarang ada penglihatan, oh saya melihat ada makhluk seperti singa di sini. Mungkin kita katakan di dalam nama Yesus kita tengking-tengking. Karena itu gak benar. Alam roh itu sangat besar, dahsyat. Kalau Einstein katakan ketika melihat daripada alam semesta, dia katakan Tuhan tidak menyadari betapa ajaibnya alam semesta yang dahsyat luar biasa. Semua terkoneksi. Kok bisa? Bayangkan dahsyatnya daripada Tuhan kita. Apalagi masuk dalam alam roh. Hanya belief yang bisa membawa kau sampai kepada tadi kebesaran Tuhan. Begitu juga keselamatan itu hanya percaya. Kenapa hanya percaya? Karena percaya itulah yang sanggup. Kalau otak kita tidak mungkin sanggup. Kau tidak bisa sanggup mengatakan bahwa kenapa Tuhan bisa mati bagimu. Apa teologianya? Apa doktrinnya? Apa dalilnya? Saya katakan lama-lama saya hapus semua, bodoh amat. Karena yang perlu adalah ini. When you believe, ketika kau percaya, kau akan dapatkan itu. Karena kepercayaan kalau kau bisa masuk sampai level rohani yang sangat-sangat tinggi. Oke, jadi dalam roh. Kalau gitu dalam roh, apa menyembah aja udah cukup. Biar kita juga katakan dalam roh dan kebenaran. Karena tadi kita hidup dalam dunia adalah untuk menjadi saksi. Kita hidup ada rencana Bapa di surga menjadikan semua bangsa muridnya. Kita adalah saksi-saksinya. Oleh karena itu kebenaran harus ada dalam hidup kita. Walaupun bukan kebenaran yang membawa kau ke surga, tapi kebenaran harus ada dalam diri. Karena
Itulah esensi diri kita. Bukan kebenaran, tapi kebenaran ada di dalam diri. Bagaimana mengaktifkan kebenaran? Ada 4 hal. Pertama, komitmenlah kepada kebenaran. Komitmen kepada kebenaran. Ya gampang Bapak Ibu. Komitmen itu adalah kalau di gereja di The Truth, kita bilang ayo kita ibadah jam 5 pagi, melalui Zoom. Harus udah bangun pagi, harus udah mandi. Ya. Ketahuan yang komitmen atau yang gak komitmen. Jangan ngomong apa sih dan apa. Tapi ketika ini gak mau komitmen. Kau harus ada dalam kebenaran. Bagaimana membuat kebenaran itu muncul dari diri. Amin. Amin. Komitmen dalam pelayanan juga. Komitmen harus diutamakan. Saya sibuk, saya apa? Semua orang sibuk. Gak ada yang gak sibuk. Istri saya notaris mulai dari pagi, siang sampai malam. Sabtu, Minggu lagi pelayanan. Gak sibuk itu. Tapi komitmen. Kita jam 9, jam 8 harus ada di gereja. Sabtu sudah harus beres semua pelayanan. Latihan berjam-jam sudah harus beres hari Sabtu. Minggu jam 8 harus siap-siap. Harus pakai kostum. Penari harus di-make-up. Berjumpa dengan Tuhan harus cantik. Harus manis. Makanya teh manis gak laku di gereja. Karena sudah manis-manis. Tinggal lihat-lihat aja. Oh teh pahit, oh lihat-lihat mana jadi manis semua. Oke. Baik. Komit. Kita belajar untuk berkomitmen. Anak-anak muda, kau harus mulai berkomitmen untuk kebenaran. Kau gak bisa bilang, saya ini kan WA di gereja, saya ini kan pemusik di gereja, saya masuk dalam penyembahan, tapi kau tidak berkomitmen. Gak terlihat kebenaran. Begitu juga sampai kepada pekerjaanmu, sampai kepada sekolah. Harus terlihat melalui komitmen. Yang kedua, berapa menit? Bebas ya tadi. Yang kedua adalah relakan dirimu dibentuk. Ya, gereja kita ini adalah gereja yang sering pecah-pecah. Karena tadi nggak mau dibentuk. Karena kalau ngeroh itu semua jadi nabi. Gitu. Bapak, saya percaya sih banyak anak muda. Relakan dirimu dibentuk. Sehebat apapun juga kau harus ada dalam otoritas. Amin. Amin. Jangan berontak. Gak ada yang mungkin gembalamu bisa aja salah ngomong, tapi tadi dia tidak mempunyai maksud untuk yang jelek bagi. Saya bisa salah ngomong, tapi saya tidak ada maksud sesuatu yang jelek. Kalau gembala sudah 20 tahun, 30 tahun, udah pasti gak ada yang jelek apa itu. Maksud hatinya, bisa aja ngomongnya salah. Begitu juga di kerjaan. Relakan dirimu dibentuk, karena Tuhan sedang membentuk diri. Karena di alam roh, ini enggak doktrin ya, tapi di alam roh itu ada pangkat-pangkat lain.
Kenapa? Karena malaikat itu punya pangkat. Malaikat kan roh. Ya, oleh karena itu kita juga, saya percaya, ini bukan doktrin ya, tapi ini suatu kesaksian. Kita juga bisa punya pangkat. Kenapa ada hamba Tuhan yang tadi doakan orang sembuh dan ya karena pangkatnya dia lihat Tuhan. Tuhan melihat ada kepercayaan Tuhan. Tapi ingat, pangkat itu bukan berarti dia tidak bisa jatuh. Justru pangkat itu harus berhati-hati. Oleh karena itu, relakan dirimu dibentuk adalah itu seperti engkau sedang dibawa untuk kepada level selanjutnya. Hidup rohanimu naik, kepercayaan Tuhan naik. Jadi Tuhan mempercayakan lebih. Oleh karena itu, relakan dirimu dibentuk. Coba kalau kita punya karyawan Bapak Ibu, maunya ngelawan terus, mau nggak kasih tambah gaji? Gak bakal Bapak Ibu. Kalau perlu dikeluarin. Amin. Apalagi juga Tuhan tahu hati kita. Relakan dirimu dibentuk. Banyak pekerjaan Tuhan, banyak rencana Tuhan dalam hidup kita, banyak pelayanan yang besar-besar yang akan diberikan kepada kita. Relakan dirimu dibentuk. Ketiga adalah taat. Apa bedanya taat rela? Taat itu Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan berikan kepercayaan, taat. Kalau Tuhan suruh pergi pelayanan, pergi. Doakan dia, doakan. Ketika kau taat, levelmu naik lagi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang taat mendoakan orang, mujizat terjadi. Karena levelmu ketika kau sudah taat, maka tadi level pelayanan, level kuasa, level mujizat terjadi. Ketika COVID-19 beberapa tahun kemarin, di gereja kita adakan yang nama acara Angel Festival. Wah, kita berani Bapak Ibu, ratusan orang nggak peduli. Tapi setelah itu tidak kena COVID. Tapi ternyata ada satu keluarga kena COVID. Habis itu 30 orang kena COVID. Bahkan sampai orang-orang yang punya penyakit bawaan di atas 70 tahun. Saya pun kena. Saya katakan saya pikir bahwa saya tidak membantu, tapi ternyata masuk rumah sakit. Tapi semua, tidak ada yang lewat, semua sembuh. Setelah itu gelombang kedua tahun lalu terjadi lagi, ada yang kena beberapa orang. Bu Gembala katakan, sekarang kita berani, kita berdoa, buat mujizat dengan kau. Seorang penari, Bu Gembala, saya udah gak bisa rasa ini lagi, mencium dan rasa. Istri saya berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa COVID patahkan dalam nama. Setelah itu, setelah selesai berdoa, tiba-tiba dia pengen makan. Ketika dia makan, rasanya tak ada. Terjadi mujizat. Besoknya dia cek, sudah negatif. Begitu juga ibu ada ini, ibu saya di Sulawesi sakit, saturasinya turun 86, mau dikasih respirator. Mereka berdoa, mereka patahkan kuasa COVID. Ketika dicek, saturasinya 96.
gak jadi. Besoknya dia pulang. Seorang pengacara nangis dan, wow, saya udah nggak ada ini, saya kenal itu, saya kenal. Kita doakan. Besoknya dia mulai, dia langsung enakan. Berapa hari kemudian dia sembuh. Kuasa Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Amin. Amin. Memang banyak pendeta yang meninggal, tapi karena itu tugasnya sudah selesai, bukan karena COVID-nya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih daripada yang kita pikirkan. Ketika kau taat, mujizat terjadi. Setelah itu adalah setia. Satu lagi, ada orang Jakarta, dia ini, wah saya kenal, Bapak gimana? Kan kemarin makan sama saya. Kami nggak apa-apa lagi. Walaupun sudah, kita tetap tadi sehat. Jadi yang terakhir adalah taat, yang terakhir adalah setia. Setia sampai akhir. Ya, setia beda dengan taat. Kalau kau anak muda, dengar saat ini, kalau kau menikah nanti, buat kesetiaan menjadi tujuan hidup. Jangan gaya-gaya mungkin orang-orang dulu. Oh, saya sempat jatuh, balik lagi, jatuh, balik lagi. Ya, kalau kau sudah sempat jatuh, habis itu setialah sampai akhir. Amin. Tapi kau belum jatuh, jangan jatuh. Amin. Nggak usah cari cewek lain, ini kan lain atau apa. Ya, kesetiaan yang utama. Karena sekali kau tidak setia, ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Makanya saya katakan kesetiaan adalah satu level yang tertinggi. Karena kau harus sempurna sampai kepada ujung. Kami menikah 30 tahun kemarin, tahun ini ya, 30 tahun. Ya, ibu sama bapak mungkin lebih lagi di sini ya. Tapi saya katakan, saya bersyukur 30 tahun rasanya sebentar. Amin. Kalau setia Bapak Ibu 30 tahun rasanya sebentar. Tapi kalau nggak setia 2 tahun pun kayak teraga. Oleh karena itu anak muda doakan sungguh-sungguh. Kalau kau sudah punya komitmen tadi, punya relakan dirimu dibentuk taat, setia. Amin. Sehingga Tuhan punya rencana yang besar bagi. Nah, Bapak Ibu tadi saya kata, kita menyembah Dia. Penyembah itu luar biasa. Sampai kepada lebih daripada doktrinmu, lebih daripada segala sesuatu yang tadi kau pikirkan. Semakin kau menjadi penyembah, semakin kau suka dengan penyembahan. Akhirnya Alkitab katakan ada 4 hal. Saya lihat ya, apa yang Tuhan mau? Kalau saya di bumi, apa yang saya dapatkan? Nantinya saya akan menjadi penyembah. Sekarang pun saya menjadi penyembah. Tapi apa upah saya di bumi? Saya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa dan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya Tuhan. Ada kasih Bapa. Pertama adalah kasih. Kau dikasihi Bapa. Amin. Kalau kau menyembah Dia, kau adalah orang yang dikasihi. Bahkan malaikatnya diperintahkan menjaga.
Saya kemarin, kami punya mobil. Ini enggak ini ya. Saya hanya cerita sesuatu yang baru saya alami. Kami punya mobil ada 3, 1 dibawa ke sini, dan 1 lagi adalah Kijang Innova. 1 lagi suka dipakai-pakai daripada orang untuk Alphard, untuk kadang-kadang karena di Bali itu laku sekali. Jadi kalau dulu kami beli, tiba-tiba ada yang disewa-sewa. Ini disewa terus loh sama orang. Nggak pernah ke rumah, hampir nggak pernah ke rumah sekarang. Akhirnya setelah itu kita buat yang namanya nanam satu tanaman orang di negara. Saya merasa itu terlalu besar mobil, dan saya juga merasa kurang nyaman. Akhirnya saya nggak pernah minta-minta, tapi saya perintahkan malaikat Tuhan. Malaikat cari saya mobil mana yang bisa saya beli. Kita lihat ke kios, ada 1 mobil, harganya berapa? Segini. Udah diskon segini, udah murah. Terus kemarin saya katakan, carikan saya mobil. Tiba-tiba anak saya bilang, "Pi, ini aja, tahunnya 2021. Jadi saya pergi ke situ. Ternyata ini mobil baru, hanya 1000 kilo. Berapa harganya? Harganya jauh di bawah. Saya tawar lagi, udah jauh di bawah, saya tawar lagi. Dan dia mau. Saya heran, tapi akhirnya saya gak heran. Saya orang yang dikasih Tuhan. Amen. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutmu seumur hidup. Amin. 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 Nggak susah. Itu hal yang biasa. Ya, itu yang supaya saya ngomong supaya gampang dicerna aja. Tuhan mengasihi. Kebajikan kemurahan akan mengikuti. Hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup. Kau mungkin yang belum jodoh akan dapat jodoh yang terbaik. Amin. Kau anak-anak muda, kau dapat yang terbaik. Pekerjaan juga. Saya melihat pemeliharaan Tuhan di gereja. Bali adalah satu hal yang paling, daerah yang paling kena dampak pandemi. Karena dari turis selesai, turis tidak datang, nggak ada lagi yang nggak bisa bekerja. Tapi saya melihat kasih Tuhan, kita semua dipelihara. Amin. Karena Dia mengasihi orang-orang itu. Yang kedua, Bapak, adalah Dia memberikan kau hikmat. Yesus adalah hikmat Tuhan. Kenapa dikatakan hikmat Tuhan? Masalah dosa itu nggak selesai-selesai, Bapak. Sejak dari perjanjian lama, dosa itu nggak selesai-selesai. Tuhan marahin, bertobat, habis itu lakuin lagi. Marahin, bertobat, lakukan lagi. Bahkan sudah habis-habisan, kamu jangan menyembah yang lain. Oke, saya tidak menyembah yang lain. Menyembah Tuhan, habis itu dosanya apa? Jadi apa? Jadi Farisi. Dibuat aturan semua menurut kepentingan. Nggak selesai-selesai. Akhirnya Tuhan katakan, ya sudahlah. Tuhan kita datang, saya ampuni. Saya yang tanggung segala dosa. Selesai. Masalah yang tidak selesai-selesai, Yesus menyelesaikan. Dengan Dia mati di kayu salib, semua selesai. Hikmat Tuhan. Dan hikmat itu juga diberikan kepada hikmat
saja. Istri saya seorang notaris, banyak persoalan, tapi dikatakan Tuhan berikan hikmat. Dia bukan katakan Tuhan tolong saya, Tuhan hikmat. Kau yang sudah di dalam penyembahan, bukan lagi makan pertolonganmu, tapi hikmatmu datang kepada. Kita mau katakan hikmat Tuhan menyelesaikan segala persoalan. Amin. Gak ada yang bisa melawan hikmat. Salomo ketika ada persoalan, mana ini bayinya, mana dengan hikmat Tuhan datang menyelesaikan. Yang kedua, hikmatnya akan datang. Kau menjadi orang-orang pintar. Engkaulah pemimpin-pemimpin masa depan bagi bangsa ini. Saya katakan, saya lihat terlalu banyak orang yang tidak berhikmat naik ke atas. Padahal hikmat ada di orang percaya. Saya katakan anak muda, jangan minder. Hikmatmu lebih tinggi daripada hikmat dunia ini. Saya lihat anak-anak mereka di Detroit, IP mereka tinggi. Karena ada hikmat Tuhan. Saya percaya di sini banyak anak muda. Dengan saat ini Tuhan sedang memanggilmu untuk membuat suatu pekerjaan yang besar dan ajaib bagi bangsa ini. Saya nggak cuma katakan, oh kamu nanti kerjaan punya mobil, punya rumah. No, jadilah bupati, jadilah wali kota, jadilah gubernur. Kalau perlu jadilah presiden. Gak ada yang mustahil. Saya sudah lihat Bapak Ibu. Saya dulu adalah seorang pekerja kontraktor yang namanya pejabat. Saya itu hidup dari pejabat. Saya tuh nungguin pejabat berjam-jam di depan kantornya, temenin dia main golf dan lain sebagainya supaya dia bayar cepat. Itu zaman dulu, zaman Orde Baru, kalian datang. Ya. Tapi sekarang semua orang jadi pejabat. Kadang-kadang preman jadi pejabat, kadang-kadang preman jadi bupati. Maaf, saya nggak ini. Kenapa? Karena itulah dunia, cuma karena uang. Tapi saya percaya hikmat Tuhan tidak bisa dibatasi. Amin. Makanya Ahok hanya dalam 1 tahun 2 tahun Jakarta berubah. Tapi bukan hanya Ahok aja, semua kita. Kau yang menjadi penyembah, ada hikmat Tuhan di dalam hidupan. Maju. Saya katakan maju. Punya visi yang besar. Gereja kita tanahnya besar di sana, tapi kontrak tanahnya 20 tahun. Karena dulu saya lagi kita buru-buru, 2.800 meter sudah bagus. Jadi saya katakan, oke, kita bangun. Saya punya tanah, suatu jalan raya juga, 1 hektar. Ada 1/2 hektar lagi punya adik saya, mungkin bisa jadi parkir 1/2 hektar. Saya sudah berdoa, saya akan bangun di situ, akan ada jalan tol. Ketika saya ke sana, Tuhan katakan bukan di sini. Lu di mana? Saya punya tanah lagi, ada 1 tempat kebun, 1,5 hektar. Tiba-tiba orang bilang, Pak, di sini tol, di sini ininya tol dekat sini. Saya baru berpikir, kenapa dia katakan begini? Tiba-tiba istri saya dikatakan, bangun Yerusalem baru. Apa itu?
bangun suatu kota, bangun suatu komunitas. Berapa perlu awalnya? 10 hektar. Saya katakan, Tuhan, kami tidak mampu, tapi saya percaya. Saya punya hikmah. Saya menempatkan misi saya di atas daripada kemampuan saya, karena Tuhan yang memanggil saya. Begitu juga kau. Amin. Buat misi lebih daripada apa yang kau mampu, karena yang memberikan hikmat itu adalah Bapa Pencipta segala-galanya. Maju, kau harus maju jadi orang-orang tadi yang hebat, yang dahsyat, karena Tuhan hebat dan dahsyat. Amin. Bapak Ibu, anak saya senang dengan anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan juga berbicara mengenai kuasa. Kisah 1 ayat 8. Aku memberikan kau kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa ada padamu. Tadi, hikmat ada padamu, kuasa ada padamu. Kuasa untuk apa? Mencipta. Do it, just do it. Amin. Ada pepatah Cina mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Kalau kau sudah punya hikmat, melangkah. Amin. Berani melangkah, berani mencoba, berani melakukan sesuatu, karena ada kuasa untuk menciptakan sesuatu. Kita ciptakan lagu-lagu, ada lagu-lagu apa? Reggae, dangdut, lagu apapun juga saya bisa ciptakan. Saya katakan, kok Bapak bisa ciptakan? Bisa. Ada kuasa. Buat penyembahan saya akan ciptakan lagu. Karena ada kuasa. Kalau saya lihat dalam alam roh, anak saya suka bikin lagu-lagu yang luar biasa orang Amerika. Saya katakan saya bisa bikin begini. Malah jauh di bawah level saya. Oh, nggak percaya? Believe aja, percaya. Oke? Apa susahnya? Orang Amerika, maaf, kalau mereka tuh artinya membuat lagu hanya dengan cerita-cerita. Saya pergi ke gereja, di gereja jalan macet, oh haleluya, macet betul. Saya tidak tahu ada di mana. Oh, ternyata saya sudah sampai. Haleluya, puji Tuhan, yes, haleluya. Gitu. Apa susahnya? Sekarang musik tahu kan? Ya. Apa susah? Kau bisa ciptakan yang lebih lagi. JPCC bilang gak boleh. Oke, gak apa-apa, saya ciptakan lagi, silakan. Kau punya kuasa yang baru. Kau bisa ciptakan. Saya katakan, sekarang ciptakan bisnis. Pertama adalah perdagangan. Kedua, produksi. Ada 3 hal. Pertama, kerja. Kalau memang kau mau kerja. Kalau kau mau bisnis, perdagangan. Dagang apa aja. Dagang itu adalah tadi beli jual, beli jual, beli jual. Efesus, dan kalau kita lihat latar belakang Efesus dan lain sebagainya, itu adalah kota-kota perdagangan. Yang namanya orang kota kaya adalah kota perdagangan. Singapura, kota perdagangan, kota kaya. Jadi kalau kamu kaya, salah satunya adalah dagang. Ya, salah satu.
Kedua adalah produksi sesuatu. Amin. Produksi. Sekarang banyak hal yang membuat kita kan yang luar biasa. Yang ditangkapin nggak ada. Yang penting adalah internet. Ya, ada Bitcoin dan sebagainya. Barang nggak ada, tapi yang penting orang mau jual beli. Ya. Tapi saya katakan tadi bahwa ada kuasa mencipta. Amin. Oleh karena itu lakukan sesuatu. Jangan diam, ini waktunya. Kalau kau menjadi penyembah, kau tidak bisa diam. Gereja kita bukan gereja biasa. Gak cukup. Saya katakan gak cukup bagi orang yang menyembah. Sekarang kita bukan membangun menara, membangun bahwa hebatnya adalah kalau gereja kita banyak orang, ribuan orang. Saya katakan lebih daripada ribuan orang, jutaan orang. Kenapa? Melalui internet kau bisa melayani jutaan orang. Ribuan orang kecil, kita nggak perlu lagi bangun gedung seperti di Surabaya dan lain sebagainya yang menampung 20.000 orang. Padahal sekarang pendeta-pendeta biasa punya subscriber 40.000, 50.000. Nggak perlu buat gedung ratusan miliar, dia punya jemaat 40.000. Kau bisa. Amin. Ciptakan sesuatu. Yang keempat, yang terakhir aja. Tadi sudah kita lihat, begitu dahsyat dan luar biasa. Yang Tuhan janjikan adalah berkat. Kok berkat? Dia berkat. Karena kau diberkati untuk memberkati. Kejadian 12, melalui engkau bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Amin. Berkat itu adalah supaya kau jadi berkat. Dan melalui engkau bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Ini bukan teologi kemakmuran. Ini teologi berkat. Bukan teologi kemakmuran, tapi teologi berkat. Amin. Karena berkat itu memang dari atas. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau kau keluarganya cuma 2, makannya 3 kali sehari, nasi bungkus 10.000, maka apa yang terjadi? 10 kali 3, 30.000 kali 3, 90.000. Jadi berkatmu 90.000 satu hari. Tapi kalau kau menjadi berkat bagi banyak orang, di bawahmu ada 1.000. 1.000 kali 10.000, 10 juta kali 30 juta satu hari. Berkat yang akan diberikan kepada. Amin. Amin. Perbesar kapasitasmu, jadilah berkat, maka berkatmu akan bertambah. 10% perpuluhannya 100.000 satu hari, 1 bulan 3 juta, maka kau memberi per bulan 300.000. Kalau kau punya tanggung jawab 1.000 orang, maka berkatmu menjadi 300 juta, maka kau berikan per bulan 30 juta. Tuhan memperbesar kapasitas. Dahsyat banget. Jadilah penyembah. Jangan pedulikan orang apapun juga. Dulu ketika kami menari menyembah Ramadan, untuk apa? Nari-nari aja. Penginjilan dong. Pergi. Saat ini Bapak Ibu melalui tadi YouTube kita juga menginjil. Dan Tuhan juga tadi
ketika hadirat Tuhan datang, orang-orang Hindu, orang Muslim juga datang menyembah Tuhan karena ada kuasa. Saya katakan semua pembantu kita terima Yesus, mengenali, bahkan tukang-tukang untuk apa yang membangun gereja ada juga yang terima Yesus tanpa diinjili karena ada kuasa, dan mereka melihat kesaksian tadi di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, dengan hal ini maka kau menjadi orang yang baru. Amin. Amin. Bukan yang lama lagi. Alkitab katakan dia datang dalam kitab Wahyu, dan aku membuat segala sesuatu baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.